Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar? Selamat bergabung di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Pasti semuanya sudah mandi, sudah sarapan, benar? Iya. Siapa yang bersukacita pada pagi hari ini? Iya. Pasti semuanya bersukacita. Baik adik-adik, kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik mengajak kakak, adik, papa, mama, opa, dan oma untuk bergabung bersama dengan kita. Karena Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk semua golongan dari kelas asuhan, Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda, Remaja, Dewasa. Jadi dari adik-adik yang kecil hingga opa dan oma boleh ikut semua ya di sekolah minggu kita. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Silakan adik-adik lipat tangan, tutup mata. Ibu Yuna akan memimpin kita dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kesehatan yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar kami akan mengikuti sekolah minggu Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Mari adik-adik semuanya berdiri, kita akan memuji nama Tuhan sambil berolahraga. Siap? Oke, musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, senang ya Ibu Yuna dan Ibu Lani, kita bisa olahraga, bisa memuji nama Tuhan. Gimana Ibu Yuna? Bersukacita pagi hari ini? Iya, semangat bersukacita. Iya. Kok Ibu Lani sedih ya? Kenapa Ibu Lani? Kok mukanya sedih gitu? Karena Yuna gak mau dekat-dekat dengan saya. Karena saya baru masuk sekolah minggu. Mungkin karena kulit saya putih.
sedih saya. Oh gitu. Apakah betul Yuna gitu yang ngomongin sama Ibu Lani? Iya. Gak boleh gitulah itu Bu Yuna. Sini tak ngomongin. Ibu Yuna, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Dia mengasihi, mencintai, sayang kepada semua anak. Tidak membeda-bedakan apakah dia kulitnya hitam, putih atau coklat, ya semuanya disayang sama Tuhan. Nah, Ibu Yuna nggak boleh begitu dengan Ibu Lani. Tuhan Yesus tuh sayang kepada saya, kepada Ibu Yuna, sama Ibu Lani dan semuanya. Ya, nah bagaimana Ibu Yuna sudah tahu belum kalau Tuhan Yesus sayang sama kita semua? Iya. Nah, gimana? Ibu Yuna harus minta maaf ya sama Ibu Lani dan kita berteman semua. Bagaimana? Ayo, mari, Ibu Lani. Ya, Bu Yuna mau minta maaf nih. Bu Lani, saya minta maaf ya sudah membeda-bedakan. Iya. Iya, gitu Terima ya. kasih, Tuhan. Nah itu, jadi kita semuanya adalah teman ya. Oke, bagaimana kita lanjutkan memuji nama Tuhan? Setuju? Semuanya bersuka cita? Ya. Oke. Mari kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus cinta semua anak. Cik. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Jepang, Afrika, India dan Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita juga adalah anak-anak Abraham ya. Mari kita memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan sekali lagi memuji nama Tuhan. Musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Wah, bagaimana? Tetap bersuka cita? Sukacita. Iya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menggerak-gerakkan badan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh ya, adik-adik yang di rumah, duduk yang manis ya. Siapkan Alkitab. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Esther. Gimana?
Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Semuanya sehat? Iya, Ibu Esther mengajak anak-anak di rumah untuk boleh duduk dengan tenang, boleh duduk dengan rapi. Kita mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Semua sudah menyiapkan Alkitabnya? Iya, bagus sekali. Yuk, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Ibu Esther mengajak anak-anak semuanya untuk kita boleh berdoa kembali. Kita mau menyiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih selalu menyertai kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hati kami, berkati telinga kami, berkati pikiran kami, supaya kami boleh siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Ibu Esther memberi judul Merangkul yang Menjauh. Diambil dari Galatia pasal 3, ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setiap orang yang sudah percaya dan dibaptiskan, kita semua adalah anak-anak Allah. Ya, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita menjadi keluarga Allah. Kita menjadi keluarga Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Karena di dalam Alkitab, ya, Tuhan memberikan kepastian kepada kita. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa kamu semua adalah anak-anak Allah. Ya, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman di dalam Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita di dalam keluarga itu pasti memiliki anak-anak ya, memiliki anak-anak. Keluarga inti terdiri dari ayah, dari ibu, dan juga anak-anak. Nah, itu adalah keluarga ya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki keluarga, kita memiliki saudara-saudara kita, baik itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan ya. Kita memiliki saudara seiman kita memiliki saudara di dalam Kristus ya. Kita memiliki saudara di dalam Kristus. Nah, di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 sampai 28, Ibu Esther mengajak anak-anak untuk membuka dan kita akan baca bersama-sama ya. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 26 ayat pasal 3 ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Beginilah bunyi firman Tuhan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus ya. Di Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28 ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia ya. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia bahwa identitas mereka ketika mereka sudah percaya, ketika mereka sudah menerima Yesus, dan terlebih ketika mereka sudah dibaptis, mereka memiliki identitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Mereka bukan lagi orang Yahudi, mereka bukan lagi orang Yunani, atau mereka bukan lagi seorang hamba, tapi mereka hanya menjadi anak-anak Allah. Identitas baru mereka sebagai anak-anak Allah ya. Kita semua juga ketika kita sudah percaya, kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah dibaptiskan, itu juga kita memiliki identitas baru sebagai anak-anak Allah. Nah, apa sih dibaptis itu?
Anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang baptisan selam ya. Di gereja baptis, baptisannya secara selam ya, baptisannya secara selam. Nah, ketika kita sudah percaya, kita sudah menerima Yesus dan sudah dibaptiskan, itu berarti kita sudah meninggalkan manusia lama untuk menjadi manusia baru. Kita meninggalkan semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan lagi hidup dengan diri sendiri, tetapi kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Iya. Bagaimana ya? Yang pertama adalah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup menaati firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Setiap perintah-perintah Tuhan kita taati, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran Kristus adalah menjadi teladan ya. Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekolah ya. Kita bisa menjadi teladan. Hidup kita mencerminkan Tuhan Yesus ya. Kita mau hidup untuk menjadi teladan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran Kristus? Kita bergaul dengan siapapun ya. Kita bergaul dengan siapapun. Kalau tadi ada Ibu Lani, ada Ibu Yuna dan Ibu Emina, mereka menyanyi memuji Tuhan bahwa Yesus cinta semua anak ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Baik itu kulitnya kuning, baik itu kulitnya hitam ataupun kulitnya yang putih. Tuhan Yesus tetap mengasihi, Tuhan Yesus tetap mencintai ya semua anak yang ada di dunia. Nah, Tuhan Yesus aja mengasihi, Tuhan Yesus aja mencintai. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi mereka? Apakah kita sudah bergaul dengan mereka? Sudah belum? Ibu Esther yakin anak-anak yang di rumah semuanya bisa bergaul dengan siapapun ya, bergaul dengan siapapun. Karena Allah tidak mempermasalahkan perbedaan di dalam kehidupan kita. Seperti yang ada di gambar ya, baik itu yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning ataupun yang hitam, baik itu dari suku Jawa, baik itu dari suku Batak, baik itu dari suku Bali, Minahasa dan yang lainnya. Indonesia ini adalah memiliki keberagaman. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menghargai, kita harus menerima orang lain yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh mengucilkan orang-orang yang jauh dari pergaulan ya. Kita harus bersama-sama karena tadi apa? Masih ingat identitas kita setelah kita percaya dan dibaptiskan? Kita adalah anak-anak Allah ya. Jadi kita memiliki satu kesatuan di dalam Kristus. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya dan untuk dibaptiskan, kita menjadi satu kesatuan. Kita tidak boleh lagi membeda-bedakan, kamu kulitnya terlalu hitam, nanti aku bisa jadi ketularan hitam. Emang begitu? Ada yang begitu? Ya itu enggak ya. Kita harus bisa menerima satu sama lain karena kita memiliki satu kesatuan di dalam Kristus. Jadi mulai sekarang Ibu Esther mengajak anak-anak yang ada di rumah, kita harus bergaul dengan siapapun. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Apalagi kita adalah saudara di dalam Kristus. Jadi kita tidak boleh mengucilkan mereka ya. Kalau ada teman-teman yang jauh dari persekutuan, jauh dari Tuhan Yesus, kita mau mengajak mereka, kita mau rangkul mereka untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan Yesus ya. Karena kita tadi Ibu ulangin lagi bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah ya, identitas kita sama, kita setara di mata Tuhan. Tidak ada yang nanti lebih tinggi, tidak ada nanti yang lebih kecil. Nah, tapi kita setara ya. Kita setara di dalam
Tuhan. Nah, oke. Baiklah, kalau begitu saat ini Ibu Esther mengajak anak-anak semua untuk kita menghafalkan ayat hafalan ya. Untuk kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 28 ya. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus ya. Hari ini kita mau menghafal ayat hafalannya dengan gerakan. Yuk ya, semua perhatikan Ibu Esther ya. Kita mau menghafal ayat hafalan hari ini dengan gerakan. Ya, dengan gerakan dari Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Oke, semuanya memperhatikan tangannya Ibu Esther ya. Oke. Karena ini bentuknya K, huruf K ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Ya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya. Sekali lagi ya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dari Galatia pasal 3 ayat 28. Sudah bisa? Belum bisa? Wah, kita ulangi sekali lagi ya untuk ayat hafalan kita hari ini ya. Ya, kita ulangi sekali lagi untuk ayat hafalan kita hari ini ya. Sekali lagi, siap untuk ayat hafalannya? Ya, kita pakai gerakan ya. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Galatia, bentuknya huruf G ya, 3 ayat 28. Sudah bisa? Belum? Kita ulangi sekali lagi ya. Untuk ayat hafalan anak-anak ingat-ingat gerakan yang Ibu Esther peragakan. Oke? Ya. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Galatia pasal 3 ayat 28 ya. Oke, semuanya pasti sudah bisa ya. Semuanya boleh diperagakan di rumah untuk menghafal ayat-ayat Alkitab dengan gerakan, itu lebih memudahkan anak-anak. Oke, kalau begitu firman Tuhan kita sampai di sini, kita akan menutup di dalam doa pada pagi hari ini. Yuk mari kita semuanya boleh lipat tangan, boleh tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami pelajari Tuhan boleh berguna bagi kami, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang bisa menghargai, anak-anak-Mu yang bisa menerima satu sama lain. Kami mau merangkul orang-orang di sekitar kami mau bergaul kepada siapapun Tuhan. Karena kami percaya identitas kami adalah sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, dan kami sudah bersedia untuk dibaptiskan, kami adalah satu kesatuan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhannya luar biasa ya, firman Tuhannya sangat bagus. Terima kasih Bu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa
Adik-adik, berdoa, rajin membaca Alkitab, iya, jangan lupa memakai masker ya Ibu Lani. Ya, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.